Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam acara Renungan Harian dan kita akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian. Haleluya. Mengenalku lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan kembali. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar yaitu firman-Mu boleh menjadi sebuah rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita lanjutkan
berbicara tentang ketulusan sesi yang kedua, dan kita akan belajar tokoh-tokoh Alkitab yang mereka berjalan di dalam ketulusan. Yang pertama adalah Raja Daud. Kita perhatikan kehidupan Raja Daud sebelum dia jadi raja sampai akhir hidupnya. Daud senantiasa berjalan dalam ketulusan. Ini sangat menarik ketika Raja Saul iri dengan Daud. Raja Saul iri dengan Daud sampai ia ingin membunuhnya. Saudara, sampai ia ingin membunuh Daud. Meskipun Daud punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tapi Daud tidak lakukan itu, saudara. Namun Daud tidak pernah menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Saul. Sebaliknya ia justru menunjukkan kesetiaannya kepada Saul dengan membunuh orang yang telah mengaku membunuh Saul. Nah, saudara yang kasih Tuhan, karena Daud lakukan itu, saudara, sehingga Allah sangat diperhatikan hal itu, dan itulah pesan Tuhan kepada Raja Salomo untuk meneladani sikap Daud berjalan dalam ketulusan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ini sungguh sangat menarik. Terkadang ketika orang disakiti, ketika orang dibuat tidak adil, ketika orang menghantam dia bertubi-tubi, kalau dia ada kesempatan pasti dia akan membalasnya. Tetapi Daud tidak lakukan itu, dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati. Artinya Tuhan menginginkan kepada Salomo sebagai penerus Daud supaya Salomo tetap berjalan dalam ketulusan. Yang kedua, saudara, contoh yang kedua di Alkitab adalah Raja Asa. Saudara yang kasih Tuhan, sejarah mencatat bahwa selama masa pemerintahannya Asa melakukan apa yang baik di mata Tuhan, apa yang baik di hadapan Tuhan. Saudara, ia membuat banyak pembaharuan sebab lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari imam-imam dan tanpa hukum. Tetapi saudara, Asa sebagai raja berketetapan untuk setia kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ini sungguh sangat menarik. Raja Asa itu menyenangkan hati Tuhan dengan melanjutkan ketetapan yang Tuhan nyatakan bagi bangsa ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Alkitab mencatat dengan luar biasa bahwa Asa tetap setia. Bahkan di dalam 2 Tawari pasal 15 ayat 7, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, contoh yang ketiga adalah Timotius. Saya bisa melihat di sini, sekalipun Timotius masih muda, ia telah mendapat banyak kepercayaan dari Paulus. Kenapa dapat banyak kepercayaan dari Paulus? Hal itu dilakukan oleh Paulus bukan karena ia kekurangan orang, namun karena ia telah melihat ketulusan Timotius. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah 3 tokoh Alkitab yang senantiasa berjalan di dalam ketulusan. Yang menjadi renungan kita hari ini, bagaimana di dalam kehidupan kita? Adakah ketulusan yang mewarnai kehidupan kita? Adakah motivasi yang benar ketika Tuhan percayakan kita di dalam sesuatu bidang? Kalau saudara berjalan dengan ketulusan,
maka kita percaya saudara akan terus melihat kemuliaan Tuhan. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, berusahalah untuk hidup tulus, sebab hal itu akan mempengaruhi hubungan kita baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Kiranya ketulusan akan mewarnai perjalanan kehidupan kita. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Kekuatan dari Tuhan memampukan kami untuk tetap berjalan di dalam ketulusan. Seperti Raja Daud, meskipun dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi kesempatan itu dia tidak pakai. Justru sebaliknya Daud tetap setia kepada Raja Saul. Demikian juga kehidupan Raja Asa, begitu menyenangkan hati Tuhan, begitu membuat hati Tuhan senang, sehingga Raja Asa terus dipakai Tuhan karena dia seorang raja yang berjalan dalam ketulusan. Demikian juga dengan Timotius, meskipun usia masih muda, tapi Rasul Paulus mempercayakan Timotius bukan karena kekurangan orang, tapi karena Timotius berjalan dalam ketulusan hati. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan berikan kemampuan bagi kami, kesanggupan bagi kami, untuk kami senantiasa berjalan di dalam ketulusan. Baik di dalam kehidupan keluarga kami, baik di tengah-tengah lingkungan kami, maupun di tengah-tengah pekerjaan usaha kami, terlebih utama di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti acara hari ini, renungan hari ini Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan dari Tuhan, yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka terobosan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas pada hari ini. Saudara, besok kita akan berjumpa di sesi yang ketiga. Setelah kita berjalan dalam ketulusan, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita. Saya percaya saudara, Tuhan sanggup mengangkat kita terus naik dan bukan turun. Apapun yang dikerjakan diberkati. Sekarang arahkan hatimu dan siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia.